Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi, kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Sebelum itu, siapkan dulu duduknya dan ucapkan bismillah dalam hati agar kamu khusyuk mendengarkan kisah Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu man wala, amma ba'd. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah dan salawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW. Bismillah, kita mulai dari sekarang. Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah dalam satu malam dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dan lanjut ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, bertemu dengan Allah. Apa yang melatar belakangi peristiwa ini? Baik, kita mundur agak jauh dulu. Semuanya berawal dari tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW. Tahun ini disebut dengan Amul Huzni, yaitu tahun berdukanya Rasulullah SAW. Apa sih tahun berduka itu? Pertama, di tahun ini pamannya yang selalu menemani dakwah Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, wafat. Tepatnya pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Ada pun pendapat lain yang mengatakan wafatnya Abu Thalib pada bulan Ramadan 3 bulan sebelum sang istri wafat. Masya Allah, luar biasa nih. Dalam peristiwa ini Rasulullah sangat drop, sangat galau sekali. Ya, sampai-sampai ketika mau wafat itu Rasulullah berada di samping tempat tidur Abu Thalib buat membisikkan la ilaha illallah. Namun di sebelahnya lagi ada Abu Jahal yang sama-sama kuat mengatakan, kamu kalau masuk agamanya Muhammad maka kamu meninggalkan agama nenek moyang. Sehingga Abu Thalib gak enak untuk bersyahadat, tapi hidayah pun memang tidak turun kepada Abu Thalib pada waktu itu, sehingga Allah mengatakan dilarang kita meminta atau memberikan hidayah, karena hidayah itu berasal dari Allah. Berikut ayat larangan bahwa manusia memang tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia lain, karena itu pure kehendak Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahanam. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Jadi kita nggak boleh atau berusaha memberikan hidayah untuk memaksa orang lain berislam, tidak boleh. Di ayat lain juga dikatakan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, begitulah larangan Allah, dan Allah Maha berkehendak atas semua itu. Nah, begitu ya. Kita lanjutkan ya teman-teman. Kemudian kita sudah berpasrah diri ya, dan Rasulullah pun berpasrah diri bahwa Abu Thalib akhirnya wafat. Abu Thalib ini faktor terpenting teman-teman. Kenapa? Karena Abu Thalib adalah orang yang selalu melindungi Nabi Muhammad dalam suka duka,
Nabi Muhammad dilindungi oleh Abu Thalib. Selama ada Abu Thalib, gak akan ada yang bisa mendekati Rasulullah atau menyakiti Rasulullah. Karena semua orang respect dan hormat kepada Abu Thalib selaku sepuh Mekah. Karena Abu Thalib dan keluarganya adalah orang yang terpandang di Bani Quraisy. Nah, seperti itu. Kemudian duka berlanjut. Cinta sejati Rasulullah SAW, yakni istrinya Siti Khadijah, wafat di tahun ke-10 kenabian, bulan Ramadan, dan tepat di usia 65 tahun. Khadijah wafat. Siti Khadijah pergi meninggalkan Nabi Muhammad. Nabi kala itu berusia 50 tahun. Otomatis Nabi betul-betul sangat down sekali dengan peristiwa dua orang yang dicintainya wafat, pergi meninggalkan dirinya. Sudah pasti Quraisy akan semakin gencar nih menyakiti Nabi Muhammad. Quraisy sudah menunggu momen terpuruknya Rasulullah. Dan sekarang waktu tepat untuk mengacaukan Nabi Muhammad. Banyak sekali rencana-rencana jahat Quraisy yang ingin sekali meluluhlantahkan dakwah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad terus bertahan atas nama agama Allah. Kemudian setelah ini kemana? Nah, kemana nih Muhammad nih? Karena dua orang yang sangat-sangat mensupportnya, dia telah pergi. Nah, ya. Sepeninggal Siti Khadijah, sang cinta sejati, Rasulullah pernah mengungkapkan sebuah kata-kata yang berirama cukup sedih. Namun ini pembuktian bagi dirinya atas cintanya kepada Siti Khadijah. Baik, Rasulullah SAW bersabda tentang dirinya. Dia beriman kepada aku saat semua orang mengingkariku. Dia membenarkan aku selagi semuanya orang menistakan aku. Dia menyerahkan hartanya kepada aku selagi semua orang tidak mau memberikannya. Allah menganugerahiku anak darinya selagi wanita selainnya tidak memberikan kepada aku. Masya Allah. Indah sekali untayan kata-kata yang dikeluarkan Rasulullah untuk Khadijah. Ya. Tapi tidak usah khawatir karena Khadijah insya Allah ditempatkan di tempat yang terbaik di jannah. Tapi duka yang bertumpuk-tumpuk menghiasi Nabi di periode ini. Setelah itu kemana Nabi Muhammad? Dan apa yang akan dilakukan Rasulullah SAW dalam melancarkan dakwahnya? Karena Quraisy sudah mengancam luar biasa sekali. Mengancam dengan penuh ancaman yang benar-benar ancaman. Apa yang dilakukan Rasulullah ya? Baik, kita lanjut. Setelah ini Rasulullah ke Taif, teman-teman semua. Taif merupakan sebuah bukit yang kira-kira jaraknya itu 600 mil atau sekitar 100 km dari Mekah. Nah, Nabi ke Taif untuk apa? Nah, kira-kira di akhir Mei atau awal Juni 619 Masehi. Nabi berjalan ke Taif bersama asistennya Zaid bin Harithah. Ngapain sih dia? Nabi itu maksudnya untuk melakukan negosiasi agar bisa menawarkan Islam kepada penduduk Taif untuk memberikan kekuatan tambahan karena serangan Quraisy begitu dahsyat nantinya. Artinya dia meminta bantuan untuk support dakwah Nabi karena Abu Thalib, Siti Khadijah sudah tak ada lagi. Taif menjadi strategi sebelum Nabi nantinya hijrah ke Madinah. Taif menjadi tempat aduan pertama. Semoga ini berhasil. Nabi berharap seperti itu. Nabi berjalan kaki ke Taif. Begitu juga pulangnya nanti juga jalan kaki. Ingat ya, jaraknya 100 km. Nabi bertemu dengan para pemimpin di Taif dari Bani Tsaqif. Yang pertama adalah Abu Jalail, yang kedua Mas'ud, Khubaib, dan anak-anak Amru bin Umair. Dan kemudian lanjut. Dia menawarkan tentang Islam. Dia menawarkan tentang cara hidup Islam. Tapi tidak ada yang bergeming. Semuanya menutup pintunya rapat-rapat dan menolak. Bahkan menganggap Nabi Muhammad sebagai ancaman.
Oke lah, kalau begitu kata Nabi tidak apa-apa. Tapi bisa nggak ya mereka menyembunyikan Rasulullah dulu? Nah, karena ancaman Quraisy sangat besar di periode itu. Kira-kira Nabi sudah 10 hari di Taif. Tapi apa daya, penolakan terus terjadi. Nabi SAW dan Zaid bin Haritha malah dilempari, dikepung, dicercakan, dicaci dan ditimpuki oleh batu-batu. Luar biasa. Luka-luka kaki Nabi berdarah dan Zaid terus melindungi Nabi dengan cara mengendahkan badannya. Rasulullah menunduk dan Zaid membukukan badannya untuk menjadikan tameng agar Nabi tidak dilempari atau terkena batu. Apa daya, lemparan batunya begitu banyak dan Zaid banyak luka di kepala dan badannya, entah berapa luka yang mengalirkan darah segar karena timpukan batu tersebut. Nabi dan Zaid bin Harithah terus terdorong hingga jaraknya 3 mil dari Taif dan duduk di sebuah kebun anggur lalu berdoa. Nah, di mana dia? Di mana ya dia beristirahat? Dia ternyata sampai di sebuah perkebunan. Ya, kebun yang didiami tempat beristirahat Nabi bersama Zaid adalah kebunnya milik Utbah dan Syaibah, anak-anak Rabi'ah. Ya, dia di situ dan Rasulullah menghampiri sebatang pohon anggur lalu duduk di bawah rimbunannya. Setelah ia duduk beberapa saat dan bersenang, mulailah beliau mengucapkan doa-doa dan doa ini terkenal sekali. Doa yang menunjukkan duka dan lara yang memenuhi hati beliau karena kerasnya sisaan yang beliau terima. Juga didorong rasa melas karena tak seorang pun yang mau beriman kepada Rasulullah saat itu. Dan detik itu dia berdoa kepada Allah dengan bunyi doa seperti ini. Ya Allah, kepadamu juga aku mengadukan kelemahan, kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Wahai yang paling pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah. Engkaulah Rabbku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang bermuka masam kepadaku? Ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Sebab sungguh teramat luas afiat yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari segala kegelapan. Dan karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Agar Engkau tidak menurunkan kemarahan-Mu kepadaku, atas murka kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan kekuatan selain dengan-Mu, ya Rabb, ya Allah. Nah, doa inilah yang terkenal dan ini bisa juga nih kita gunakan teman-teman. Untuk kita gunakan, kita doa saat kita sedang galau. Masya Allah. Lihat, Rasulullah galau gak marah-marah ke orang. Rasulullah gak uring-uringan. Rasulullah gak mukulin siapa-siapa padahal dia dipukul dan ditimpuki oleh batu sama orang-orang Taif. Tapi Nabi tidak membalasnya. Nabi mengadukannya ke Allah. Nah teman-teman, setiap punya masalah kita harus adukan ke Allah langsung. Sehingga nanti kita bisa dibantu oleh Allah. Tapi kalau kita minta bantuannya selain Allah, maka Allah belum tentu bantu kita. Jadi harus ke Allah dulu, baru ke yang lain. Nah lanjut nih. Saat itu yang pemilik kebun Utbah dan Syaibah melihat keadaan beliau tuh kayak iba dan kemudian hatinya sedih. Sehingga dia memanggil pembantunya yang orang Nasrani. Namanya Adas. Hai Adas, ambil setandan buah anggur ini dan serahkan kepada orang itu. Maksudnya Rasulullah. Adas beranjak menemui Rasulullah. Kemudian dia menerima buah anggur itu dan mau dikasih ke Rasulullah. Wahai siapapun engkau istirahat, ya kan, lagi istirahat, maka makanlah ini. Beliau Rasulullah menerima sambil berkata Bismillah, kemudian makannya dengan kata Bismillah lah. Sebuah komunikasi percakapan terbuka lebar dengan Adas sehingga Adas meyakini
Dan bisa dibilang ini adalah orang pertama di Taif, di kawasan Taif, yang akhirnya bersyahadat kepada Rasulullah. Yuk kita simak. Ternyata kata-kata bismillah kemudian membuat Adas bertanya-tanya dan suatu hal yang istimewa. Kata Adas, kata-kata ini gak pernah didengarkan diucapkan penduduk negeri ini. Dari mana negeri asalmu dan apa pula agamamu? Kata Adas. Adas menambahkan lagi, aku seorang Nasrani dari penduduk Ninewa. Jawab Adas. Rasulullah tidak perlu panjang kalam dan langsung mencuri hati dengan mengetahui asal-usul Ninewa tersebut. Inilah kecanggihan Nabi. Nabi gak pernah show off langsung memberitahu siapa dirinya. Tapi Rasulullah mengajak dan menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu sehingga bisa menguasai hati lawan bicaranya. Lihat baik-baik. Seolah-olah di dalam kepala Nabi ada sebuah ensiklopedia lengkap tokoh-tokoh dan asal negaranya. Kata Rasulullah menyambut pertanyaan dari Adas, dia menjawab, kamu dari Ninewa. Wow, dari negeri orang yang soleh. Di situ ada pria bernama Yunus bin Matta. Wah. Kemudian Adas kaget. Hah? Kok bisa tahu? Apa yang kau ketahui tentang nama Yunus bin Matta? Semakin menarik nih. Nabi menjawab, beliau adalah saudaraku. Beliau adalah seorang nabi, begitu pula aku. Adas langsung memeluk dan mencium kepala Rasulullah seolah-olah kagum dan seperti sesuatu yang selama ini dia cari. Dia mencium tangan Nabi dan kaki Nabi, Masya Allah. Hei, ada yang lihat kejadian itu tuh. Kedua anak Rabi'ah saling berbisik. Pembantu itu telah dirusaknya. Wah, Adas, celaka kamu. Apa yang kamu lakukan? Kata si anak-anak itu, anak-anak majikannya si Adas. Wahai tuanku, di dunia ini tidak ada satupun yang lebih baik dari orang itu. Dia telah mengabariku sesuatu yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi, kata Adas. Mereka bahas lagi, celaka kamu Adas. Janganlah sekali-kali dia membuatmu keluar dari agamamu karena agamamu jauh lebih baik daripada agamanya. Tapi Adas sudah jatuh hati betul kepada Rasulullah. Dengan cara dialognya, cara menatapnya, cara bicara Nabi, dan wawasan Nabi yang begitu lengkap. Membuat Adas yang beriman kepada Isa karena Nasrani ya. Dia akhirnya dalam kisahnya dia bersyahadat. Nah, Masya Allah ya. Bayangin Rasulullah kok tahu Nabi Yunus, tentang cerita Nabi Yunus. Bahkan tahu tempat kota Ninewa tersebut ya. Padahal jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad aja 600 tahun. Yunus kan di atas Nabi Isa jauh. Kira berapa jaraknya lagi. Dan kenapa Rasulullah tahu? Inilah orang-orang yang hidup bersama Allah. Hidupnya satu langkah ke depan lebih maju. Dan wawasannya bertambah terus setiap harinya. Karena Allah memberikan itu. Dengan ikhlasan yang luar biasa. Apalagi ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang terkasih. Dan Allah sangat mencintai Nabi Muhammad. Kalau bisa dibilang alasan bumi ini diciptakan oleh Allah. Karena manusia yang satu ini. Nabi Muhammad SAW. Dan kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ya. Kita lanjutkan ya. Nah, Rasulullah keluar dari kebun itu dalam keadaan murung dan sedih. Hatinya teriris-iris menuju Mekah. Setelah berjalan beberapa saat dan tiba di Kanul Manazil, Allah mengutus Jibril disertai malaikat penjaga gunung yang memintanya meratakan Aksyabaini, dua gunung yang ada di seberang atau daerah Mekah ya. Gunung itu terdiri dari gunung Abu Qubais dan seberangnya ada gunung Qa'iqa'an. Nah, itu dua-duanya akan diratakan untuk orang-orang Taif ya. Karena Nabi pernah ngomong ketika habis ditimpuki, Nabi bilang mengeluh bahwa ya Allah, seandainya tugas Nabi saya tahu seberat ini, saya nggak mau jadi Nabi, mungkin nggak kuat gitu ya.
Tapi Allah langsung mengutus malaikat Jibril dan penunggu gunung tersebut untuk bicara. Wahai Nabi, seandainya kamu gak terima, kamu berlakukan seperti ini. Dan Allah tahu betul cacaan-cacaan kata-kata dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif. Kalau kamu sepakat, kata malaikat itu ya, aku akan kembalikan nih gunung untuk orang Taif. Apakah Nabi mengiyakan? Tidak, teman-teman. Nabi katakan jangan. Mereka melakukan itu karena mereka belum tahu. Wait, lagi-lagi Nabi menjawab dengan sangat-sangat elegan dan sangat bijak. Ini bukti Nabi kita betul-betul dakwah bil hikmah ya. Dia halus, dia baik, akhlaknya sempurna ya. Dan memang belum ada perintah untuk perang. Makanya Nabi terus bertahan ya, dengan rasa cinta yang tinggi. Nah, waktu berjalan, terus berjalan. Ya, Nabi merasa gagal di Taif dan harus kembali ke Mekah. Nah, ya, Nabi sudah membayangkan bagaimana tantangan-tantangan dan bagaimana ancaman-ancaman yang orang-orang Quraisy akan serang kepada dirinya. Nah, terus Isra Mi'rajnya kapan? Begitu pas bertanya teman-teman kan? Oke, Isra Mi'rajnya setelah episode ini. Kita akan bercerita tentang Isra Mi'raj. Jadi sabar, tahan dulu, jangan terburu-buru. Nantikan episode selanjutnya, dengarkan kembali kisah Isra Mi'rajnya. Tapi ini merupakan tahap awal kenapa adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.